Halo semuanya, selamat datang lagi di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar satu fenomena yang jujur aja luar biasa menarik. Kita akan membedah sebuah rahasia yang mungkin tanpa sadar sering banget kita lewati setiap hari. Gini deh, coba kalian bayangin sebuah kekayaan yang benar-benar masif, aliran uang yang nggak pernah putus, tapi posisinya itu tersembunyi di tempat yang paling nggak terduga. Bukan di gedung perkantoran kaca yang tinggi-tinggi di Sudirman, bukan juga di bursa saham, tapi justru di pinggir hamparan sawah. Nah, materi yang bakal kita bedah hari ini tuh menceritakan tentang sebuah mesin ekonomi yang super sunyi. Kita akan sama-sama lihat gimana sebuah penggilingan padi berskala kecil ternyata diam-diam adalah raksasa yang menghasilkan keuntungan super besar. Yuk kita mulai. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, rahasia bangunan sederhana. Sering kali kan mata kita ini gampang banget tertipu sama tampilan luar, ya nggak? Kita tuh terbiasa mengasosiasikan yang namanya kesuksesan finansial sama sesuatu yang kelihatan mewah. Kelihatannya cuma bangunan sederhana. Coba deh bayangin kalian lagi nyetir jalan-jalan keluar kota. Terus kalian lihat ada satu bangunan berdebu, dindingnya mungkin cuma kayu atau bata yang belum dicat, berdiri gitu aja di tepi sawah. Nggak ada tuh yang namanya papan nama neon nyala-nyala atau tanda-tanda kemewahan lainnya. Cuma struktur fungsional yang kalau dari luar kelihatan sepi banget. Gampang banget buat kita buat sekedar lewat dan mengabaikannya, mikir kalau itu cuma bangunan tua yang nggak ada nilainya. Padahal, kesederhanaan visual inilah yang justru jadi selubung paling sempurna. Tapi, tunggu dulu. Bangunan yang dari luar kelihatan biasa dan sunyi itu sebenarnya adalah sebuah mesin pencetak uang yang luar biasa efektif. Yap, tempat ini menghasilkan uang setiap musim panen. Coba bayangin perubahannya. Begitu musim panen tiba, struktur kayu yang tadinya diam itu tiba-tiba langsung berubah jadi pusat ekonomi yang super sibuk. Dan ingat ya, ini bukan tentang pendapatan musiman yang nggak menentu loh. Ini adalah sebuah kepastian yang datang berkali-kali dalam setahun. Setiap kali hamparan padi itu mulai menguning, wah, itu udah jadi sinyal kuat kalau mesin uang di dalam bangunan sederhana ini bakal segera beroperasi gila-gilaan. Lanjut ya, sekarang kita masuk ke bagian kedua, mesin yang tak pernah berhenti. Coba kita perhatiin siklusnya. Pertama, panen. Kedua, masuk penggilingan. Ketiga, jadi beras. Ini tuh sebuah rantai proses yang mutlak, yang nggak mungkin bisa dilewati. Habis dipanen, gabah petani itu kan absolut harus digiling jadi beras. Kata kuncinya di sini adalah harus. Selama kita orang Indonesia masih makan nasi sebagai makanan pokok, gabah itu nggak bakal pernah bisa langsung dimakan kan, harus banget lewat yang namanya proses transformasi. Dan disinilah letak kejeniusan dari model bisnis ini. Ini bukan soal bikin tren baru yang viral, tapi ini soal melayani kebutuhan biologis dasar manusia. Siklus yang nggak pernah putus ini bikin jasa penggilingan padi jadi titik kumpul yang selamanya bakal dicari dan selalu dibutuhkan. Dan kalau kalian lihat realitas operasional mereka, wah intens banget. Mesin tidak berhenti dari pagi. Karung demi karung masuk setiap hari, karena kebutuhannya memang selalu ada. Bayangin aja suara deru mesin penggiling yang memekakan telinga, debu-debu sekam yang berterbangan kemana-mana, truk dan mobil pickup yang datang silih berganti nurunin muatan berat. Volume harian yang diceritain di sumber kita ini bener-bener masif. Raungan mesin yang tidak berhenti itu sebenarnya adalah representasi suara dari permintaan pasar yang tak berkesudahan. Mereka tuh lagi nyetak nilai ekonomi, karung demi karung, hari demi hari. Nah, ini bawa kita ke bagian ketiga yang bikin makin penasaran. Realitas kekayaan yang sebenarnya. Di sini tuh ada perbedaan yang jomplang banget, dan ini menarik. Di satu sisi, coba lihat gaya hidup si pemilik penggilingan. Mereka tuh hidup sederhana. Baju yang dipakai ya biasa-biasa aja, paling cuma kaos oblong. Rumah mereka juga nggak selalu mewah, kadang cuma rumah batu standar di pedesaan. Tapi, di sisi lain, coba deh intip aset nyatanya. Dari bisnis yang mungkin sering diremehkan orang ini, mereka diam-diam mampu beli berhektar-hektar sawah baru, beli berbagai kendaraan, dan yang paling berdampak nih, mereka bisa biayain pendidikan anak-anaknya sampai sukses. Mereka tuh berhasil mengubah debu sekam dan keringat jadi kekayaan lintas generasi. Uang mereka nggak dihambur-hamburkan cuma buat terlihat kaya di depan tetangga, tapi benar-benar diinvestasikan jadi kekuatan ekonomi real yang terus berputar dan membesar. Oke, sekarang kita masuk ke intisari di bagian keempat, kunci bisnis bertahan lama. Di zaman now kayak gini, di mana kita tuh dicekoki terus sama budaya pamer dan bisnis yang ngejar viralitas instan, ada satu poin krusial banget dari materi ini. Usaha yang bertahan lama lebih penting daripada terlihat kaya sesaat. Kalimat ini sengaja aku giarin berdiri sendiri karena maknanya tuh powerful banget. Para bos penggilingan padi ini sama sekali nggak terjebak dalam perlombaan status sosial di media sosial. Mereka secara sadar milih umur panjang bisnis dibanding sekedar validasi atau tepuk tangan sementara dari orang lain. Buat mereka, fondasi kokoh yang bisa menghidupi keluarga sampai puluhan tahun itu jauh-jauh lebih berharga daripada kilauan kekayaan palsu yang cuma numpang lewat.
Coba deh, kita bandingkan dua mindset di slide ini. Di sisi kiri, ada usaha viral. Kalian mungkin aja bisa dapat uang besar tiba-tiba karena ngikutin sebuah tren sesaat. Tapi yang namanya tren, ujung-ujungnya pasti bakal redup dan dilupain kan? Nah, beda banget sama yang di sisi kanan, kebutuhan setiap hari. Disinilah letak uang besar yang sesungguhnya, yang datang dari konsistensi. Hal-hal yang sifatnya kebutuhan sehari-hari itu emang seringkali nggak glamor sama sekali. Kerajaannya mungkin berdebu, kotor, dan kelihatannya ngebosenin. Tapi percaya deh, dari rutinitas dan kebosanan itulah sebuah kerajaan finansial yang kebal sama perubahan tren internet sedang dibangun pelan-pelan. Dan penggilingan padi adalah salah satunya. Bangunan sunyi, berdebu, di pinggir sawah yang sedari tadi kita omongin ini bukan cuma sekedar tempat buat misahin beras dari kulitnya. Lebih dari itu, tempat ini adalah monumen nyata dari kebebasan finansial sejati yang dibangun di atas dasar kebutuhan murni masyarakat. Mereka nggak butuh followers, mereka nggak peduli masuk FVIP atau enggak. Selama orang Indonesia masih makan nasi 3 kali sehari, raksasa tersembunyi ini bakal terus berdetak, terus beroperasi, dan terus meraup kekayaan besar dalam kesunyiannya. Jadi, setelah semua yang kita bahas hari ini, aku mau kalian merenungkan satu pertanyaan provokatif ini. Apakah kalian mengejar yang viral atau mengejar sesuatu yang selalu dibutuhkan? Pertanyaan ini seolah nampar kita buat mengevaluasi ulang apa yang sebenarnya lagi kita bangun sekarang. Apakah kita cuma lagi bikin percikan air yang sebentar lagi bakal hilang tanpa bekas cuma demi eksistensi? Ataukah kita lagi pelan-pelan ngebangun penggilingan padi kita sendiri? Sebuah solusi yang mungkin nggak kelihatan keren, tapi bakal terus dicari orang tak peduli zaman berubah kayak gimana. Coba pikirin itu baik-baik. Oke deh, terima kasih udah ngikutin pembahasan kita sampai akhir. Semoga materi ini ngebuka wawasan kalian ya, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.